Selamat sahabat saudara-saudara. Sekali lagi, selamat sahabat saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sama pendeta ngobrol. Pendeta bilang begini, gak apa-apa pendeta ya, obrolan kita saya ceritakan. Nanti khotbahnya, kamu boleh menemplak, tapi nanti pendeta yang peluk. Ngerti maksudnya ya saudara-saudara ya? Saya sudah siapkan hidangan pada hari ini sama seperti pendeta. Selalu katakan saya sudah siapkan hidangan hari ini katanya, spesial. Nah kebetulan saya bawakan makanannya itu agak spicy, pedas. Tapi pedasnya pedas nikmat, bikin nambah. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa menikmati firman Tuhan pada hari Sabat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada majelis yang sudah memberikan kesempatan supaya firman hari ini bisa disampaikan dan diberikan juga kesempatan buat saya. Oke. Oke, saudara-saudara kalau bisa baca tulisan ini, saya akan bacakan. Bagi saya hanya ada dua macam keningratan. Yang pertama adalah keningratan pikiran dan keningratan budi. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Kata-kata ini adalah yang diucapkan oleh Kartini melalui suratnya kepada sahabat-sahabat penanya ketika dia berada di Indonesia dan dia kirimkan ke benua Eropa. Jadi Kartini ini adalah salah satu anak yang merupakan punya privilege untuk mengirimkan surat ke luar negeri. Tapi saudara-saudara, Kartini bisa kita kenal bukan karena Kartini hidupnya panjang sehingga dia bisa menceritakan riwayat hidupnya. Ternyata Kartini itu tidak seberuntung kita yang masih bisa mencapai sampai usia 40 atau 50 tahun. Saudara-saudara tahu, ada yang kenal ini, foto ini? Foto ini dia adalah Rosa Abendanon. Rosa Abendanon adalah salah satu sahabat dari Kartini. Dia adalah tokoh yang memperkenalkan. Kalau pernah mendengarkan Habis Gelap Terbitlah, inilah yang memperkenalkan itu. Jadi semua surat-surat yang dibuat oleh Kartini sampai dia punya anak umur 21 tahun. Kemudian ternyata Kartini tidak seberuntung kita. Dia meninggal pada usia muda, 25 tahun. Dan untuk mengenang jasa-jasanya, Rosa Abendanon yang juga merupakan istri dari seorang menteri pada waktu itu, menteri di Indonesia. Dia adalah Menteri Budaya, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda pada waktu itu. Dia mengumpulkan semua surat-surat Kartini, tulisan-tulisan, buah pikiran, dan apapun yang dikirimkan oleh Kartini kepada sahabat-sahabat penanya di Eropa, untuk menyampaikan aspirasi bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan harus sama. Ternyata menarik perhatian dari Rosa Abendanon. Sehingga dia kumpulkan itu, dia buat sebuah buku dan terbitlah namanya buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Jadi kalau nggak ada Rosa Abendanon, saudara-saudara sampai hari ini nggak akan kenal siapa sih namanya Kartini. Tapi karena adanya Kartini, saudara-saudara hari ini, para wanita-wanita yang ada di tempat ini punya kesempatan untuk menikmati kesetaraan. Laki-laki boleh punya gaji 20 juta, perempuan boleh punya gaji 20 juta. Laki-laki boleh kerja di luar, perempuan boleh kerja di luar. Laki-laki boleh kesempatan berpendidikan tinggi, perempuan juga boleh berkesempatan berpendidikan yang tinggi. Tokoh berikutnya, Marisa Huta Barat. Ada yang kenal ini? Saudara-saudara, Marisa Huta Barat adalah salah satu atau satu-satunya perempuan berdarah Batak yang menjadi hakim di Amerika Serikat. Hanya dia satu-satu yang menjadi hakim di Amerika Serikat. Dan kesempatan ini
Saya ingin bawakan bahwa ternyata banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini yang berasal dari gender perempuan. Dan Marisa ini ternyata luar biasa. Dia memikirkan hal-hal yang menjadikan cita-citanya sebagai seorang hakim. Dia katakan begini, saya menjadi hakim hanya untuk supaya semua orang tahu bahwa mereka berhak untuk didengar dan mereka berhak untuk dipedulikan. Saudara-saudara, Marisa Huta Barat adalah sosok inspirasi yang mungkin tidak terlalu populer di kalangan Indonesia. Tapi di Amerika, di New Orleans, dia adalah seorang hakim yang luar biasa. Kalau ada pengadilan tingkat banding, selalu diserahkan kepada siapa? Kepada hakim Marisa ini. Boru Batak, Boru Huta Barat. Berbanggalah saudara yang punya keturunan atau keluarga masih Huta Barat ya. Saudara-saudara, hari Sabat ini setelah menceritakan tadi beberapa tokoh-tokoh hebat di dalam dunia ini, saya ingin membawa pikiran saudara kepada satu tokoh. Berdasarkan Yosua pasal 2. Judul khotbah pada hari ini saya berikan judul Perempuan Hebatku. Perempuan hebatku. Hebatku ini bukan huruf kecil, tapi perempuan hebatku adalah perempuan-perempuannya Tuhan. Pernahkah saudara berpikir sebagai seorang wanita, bagaimana sih saya bisa menjadi perempuan hebatnya Tuhan? Atau ketika saudara sedang merenung-renung, apakah saya layak menjadi perempuan hebatnya Tuhan? Mari kita sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita, Yosua pasal 2. Di dalam Yosua pasal 2 ada satu tokoh yang hebat. Dicatatkan di sana. Dia adalah bintang utama atau bintang artisnya di dalam pasal 2 ini. Siapa namanya? Namanya adalah Rahab. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara bisa baca riwayat singkatnya, Rahab diperkenalkan bukan dengan identitas yang bagus. Kalau tadi Kartini saya jelaskan riwayatnya adalah biografi yang bagus. Dia anak bangsawan, dia berpendidikan, dia terdidik, dia terhormat, dan dia meninggalkan karya. Saya ceritakan tokoh Hakim Marisa Huta Barat, dia berpendidikan, sarjana psikologi, sarjana hukum, kemudian dia menjadi hakim dan tauladannya dia tunjukkan melalui apa? Melalui perbuatannya kepada dunia. Tapi Rahab, Yosua pasal 2 ayat 1 mengatakan apa? Joshua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitin. 2 orang pengintai katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jericho. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu mereka tidur di situ. Laki-laki, kalau pergi ke klub malam, saudara keluar dari sana, ada anggota jemaat yang lihat, apa kata mereka? Wah, bagus ada kemajuan gitu ya. Ngapainlah di dalam? Pasti minum-minum nih, mabuk-mabuk nih. Saudara-saudara saya ingin cerita. Keluarga istri saya ini bukan Advent. Cuman istri saya lah Advent di dalam keluarganya. Dan adik-adik kami semuanya bukan Advent. Dan bukan dari sekolah Advent. Sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang non-Advent. Seperti yang bukan terbiasa sama kita. Jadi kadang-kadang saya ikut sama mereka. Mohon maaf, saya ingin cerita. Saya baru 1 kali, baru seumur ini, sejak dari lahir sampai umur 36 tahun, baru kali ini saya pergi ke klub malam. Saudara-saudara tahu saya pergi ke klub malam ngapain? Supaya kalau mereka minum dan mabuk, saya bisa bawa pulang, nyetir mobil. Jadi kalau saudara-saudara mengatakan bahwa saya pergi ke klub malam untuk minum, tunggu dulu, jangan langsung dihakimi. Tapi di sini Yosua pasal 2 ayat 1 menceritakan secara lantang bahwa perempuan ini, perempuan sundal, datang orang Israel 2 orang tidur di rumahnya. Kira-kira kalau ada anggota jemaat Israel datang, Pak Yosua dan Kaleb, habis ngapain kau dari rumah si Rahab? Katanya kan, habis ngapain kau? Saudara-saudara, ternyata Alkitab tidak mencatatkan apa yang mereka lakukan di sana. Tapi saya ingin jelaskan, perempuan hebatku, kadang-kadang Tuhan ceritakan riwayatnya di masa lalu.
Dan ini menjadi peringatan atau menjadi sebuah perenungan buat kita. Bahwa untuk menjadi perempuan hebat, ingatlah masa lalumu. Tidak bisa engkau melangkah ke menjadi perempuan yang hebat kalau engkau lupa masa lalumu. Ada kalanya orang-orang akan menceritakan, wah ini perempuan ini misalnya bagi bapak ibu yang ingin cari menantu perempuan. Apa yang pertama bapak ibu yang cari? Pasti yang pertama, di mana dia hidup? Siapa bapak mamanya? Apa riwayat hidupnya? Bagaimana kehidupannya di masa lalu? Biasanya itulah yang terjadi kepada kehidupan hari ini. Selalu mengusut tentang masa lalu. Beruntung saudara-saudara, moto di gereja The Forgiven Church. Masa lalumu biarlah jadi masa lalu. Kita menuju kepada masa depan. Bukan begitu Bang Donald? Jadi beruntung gereja ini, saudara-saudara hadir di sini, kita tidak peduli masa lalu. Mungkin kita akan bahas tapi untuk menjadi penghiburan. Seperti pelajaran ini dibuka, bukan untuk membahas-bahas tentang Rahab dan kesundalannya. Bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang identitasnya. Tapi untuk menjadi penghiburan, kita akan melaju ke masa depan. Tuhan mampu menjadikanmu, wahai perempuan-perempuan. Kebetulan hari ini luar biasa ya. Banyak sekali perempuan yang saya lihat hadir pada hari Sabat ini. Terima kasih saudara-saudara boleh hadir. Tuhan katakan begini. Tuhan mampu menjadikanmu sebagai pahlawan dalam kisah-kisahmu yang akan datang. Asalkan engkau mau menjadikan dirimu, mendidik dirimu, melatih dirimu, dan memindset dirimu untuk menjadi perempuan yang hebat. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara yang hadir di sini, para wanita-wanita, dulu pada waktu masih kecil-kecil, orang tua kita mungkin susah. Orang tua kita mungkin broken home. Orang tua kita mungkin single parent. Atau mungkin hina di mata orang. Tapi Tuhan katakan begini pada hari Sabat ini. Tuhan bisa kok bikin engkau wanita-wanita hebatku. Engkau bisa kok jadi pahlawan di ceritamu. Gimana ceritanya? Bagaimana langkahnya? Kita akan lanjutkan pelajaran ini. Pelacur jadi pahlawan iman kok bisa? Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena apa? Karena perempuan hebatku menyambut pengintai-pengintai dengan baik. Ini poin yang paling penting. Hai perempuan-perempuan muda, kalau ada laki-laki datang kepadamu, bagaimana sambutanmu? Apakah duluan biografinya siapa? Anak siapa? Udah kerja apa belum? Atau mana yang lebih tinggi? Ini abang ini baik di gereja, aktif di gereja. Mungkin nasibnya mungkin belum baik di dunia kerja. Aku ingin mendoakan. Atau lebih penting, sudah mapan, kaya punya mobil, deposito, rumah dan segala macam. Oh, orang minyak atau orang tambang atau apapun itu. Seorang perempuan hebat. Perhatikan baik-baik ini. Seorang perempuan hebat harus memperhatikan cara dia menyambut orang. Kadang-kadang di gereja begitu. Bagaimana ceritanya perempuan hebatku ini bisa dinyatakan di dalam gereja kalau ada orang datang atau ada orang di lingkunganmu, ada orang di sekitarmu, tapi caramu menyambut mereka tidak pernah baik. Kelihatan itu, apakah ini layak menjadi teman atau tidak usah jadi teman. Itu akan terasa. Dan beruntunglah engkau bagi laki-laki yang sudah punya pasangan, bagi laki-laki yang sedang dalam hubungan, yang sudah punya pacar, ingatlah, engkau memilih dia jauh di dalam nuranimu, jauh di dalam pikiran dan hati nuranimu, bukan karena apa yang dia punya, tapi karena cara dia menyambutmu ketika dia mendekatimu. Gak mungkin kita jadi sama istri kita hari ini kalau dia dulu gak nyambut kita dengan baik. Dan gak mungkin perempuan-perempuan single punya pasangan kalau tidak menyambut dengan baik. Yang kedua, identitas Rahab ini kemudian dibuka. Apa yang terjadi? Ada tertulis di sana, Rahab seperti berbohong. Rahab lie.
Dan itu dicatatkan dalam Yosua pasal 4. Yosua 2 ayat 4. Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Jadi ketika Yosua dan Kaleb berkunjung ke Jeriko, mereka bertugas untuk mengintai kota itu. Kemudian mereka bersembunyi di rumah Rahab, yang mungkin mereka pikir tidak akan terdeteksi. Karena itu lalu lalang semua manusia ada di sana. Tapi saudara-saudara, ini yang penting. Apa yang terjadi? Ketika pasukan dari Jeriko menghampiri dan mencari Yosua dan Kaleb, mereka menyelidiki kota itu di mana mereka bersembunyi. Saudara-saudara, apa kata-kata Rahab? Coba cari dulu ke gerbang, siapa tahu mereka di sana. Aku nggak tahu di mana mereka. Pasukan bilang, Rahab, ada nggak 2 orang Israel datang ke sini berkunjung? Apa kata Rahab? Aku nggak tahu. Saudara-saudara, kenapa bisa? Rahab ini kan kalimat bohong gitu ya. Ini kan kalimat berbohong. Tapi kemudian Yosua Ibrani pasal 11 mencatatkan Rahab menjadi seorang pahlawan iman. Kok bisa pembohong menjadi pahlawan iman? Saya ingin sampaikan begini, ini telaahnya. Jadi ternyata setelah saya coba selidiki Tuhan apa sih maksud dari kata-kata Rahab ini. Ternyata dia cover mulutnya. Perempuan hebatku harus menjaga mulut. Jangan latah, jangan apa bahasa yang halus ya, jangan menjadi penyebar gitu loh. Mungkin perempuan-perempuan ini kan gampang ya bercerita, gampang mungkin dekat dengan sahabat-sahabatnya, gampang untuk apa. Tapi saudara-saudara, kalau saja perempuan-perempuan hebat Tuhan tidak menjaga mulutnya, apa yang terjadi? Amsal katakan, orang-orang yang bisa menjaga mulutnya bisa menjaga perdamaian. Tapi bagaimana seandainya kalau kita di gereja ini perempuan-perempuan yang Tuhan hadirkan di sini sampai-sampai tidak bisa menjaga mulut kita. Ada orang cerita masalah kemudian diceritakan kepada orang lain. Bukannya mendamaikan tapi malah memprovokasi. Seorang perempuan hebat harus bisa cover your mouth. Harus bisa menjaga mulutmu. Kitab nasihat dari Raja Salomo katakan apa? Seorang perempuan yang baik, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata hikmat. Amsal 31. Seorang perempuan yang baik harus mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulutnya, harus kata-kata yang penuh hormat. Saya senang dengan doa Pak Pendeta Manuntun. Kalau dia berdoa, walaupun hari ini mungkin tidak pernah diucapkan lagi, tapi saya ingat kata-kata doanya begini. Tuhan, letakkanlah hikmat ke dalam mulut para ibu yang ada di rumah, di gereja kami ini. Supaya setiap kali dia berucap kepada suaminya adalah kata-kata yang penuh hormat. Supaya setiap kali para ibu berucap kepada anak-anaknya adalah kata-kata yang penuh nasihat dan didikan. Yang menjadikan rumah tangganya berbahagia. Tuhan mau perempuan-perempuan hebat The Forgiven Church harus bisa mengelola kata atau bisa mengeluarkan kalimat yang memberkati. Jangan kata-kata yang mengutuk. Jangan kata-kata yang memecah belah. Jangan kata-kata yang memprovokasi. Itulah sosok perempuan hebatnya Tuhan. Kalimat ini harus tertanam di dalam pikiran perempuan-perempuan hebatnya Tuhan. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, katakan ini di dalam pikiranmu sebagai orang-orang berhikmat. Mungkin hari ini dia yang salah. Tapi besok bisa jadi kita, bisa jadi saya. Jadi cara saya memperlakukan orang-orang yang mungkin punya kekurangan, punya kesalahan. Hari ini cara saya memperlakukan mungkin akan diperlakukan juga buat saya. Itulah perempuan yang berhikmat. Rahab's confession. Seorang perempuan yang hebat, perempuan atau wanita-wanita yang hebat mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Rahab membuktikan dia mengakui Tuhan padahal dia tidak kenal Tuhan. Tuhannya orang Israel. Tapi apa dia katakan? Ketika ancaman terhadap bangsa Jeriko, pemusnahan sudah di depan mata, Rahab cuma mengucapkan kalimat puji-pujian kepada Tuhannya Joshua dan Kaleb. Dia katakan begini, bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah langit di atas dan di bumi di bawah. Di dalam kehidupanmu, sebagai seorang perempuan-perempuan yang Tuhan akan andalkan dalam kehidupanmu. Yang akan menjadi pahlawan di dalam kisah-kisah masa depan. Ingatlah, seorang perempuan yang hebat harus mendahulukan Tuhan dalam kehidupannya.
Apapun dalam rencana-rencana, dalam harapan, dalam doa-doa cita-citamu, pendidikanmu, apapun itu. Dahulukan Tuhan di dalam setiap harapan-harapanmu. Ketika engkau mencari jodoh, dahulukan Tuhan. Ketika engkau mencari pekerjaan, dahulukan Tuhan. Ketika engkau mencari, ya seperti saya menanti anak. Saudara-saudara, bagaimana kira-kira kalau saya menantikan anak tapi saya tidak mendahulukan Tuhan? Bagaimana kira-kira kalau kami menantikan anak tapi istri saya tidak mendahulukan Tuhan? Ketika anak ini lahir sesuai dengan permintaan kami, kira-kira anak ini mau jadi apa? Bapak ibu yang sudah punya anak-anak, ketika saudara-saudara kembali ke masa lalu, 6, 7 tahun, 12 tahun yang lalu, kemudian saudara-saudara mengingat ketika saudara meminta anak, apa kira-kira yang menjadi dasar saudara meminta anak? Jangan sampai apapun yang kita minta tidak ada Tuhan di sana. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Ini bukan cuma berlaku untuk semua, untuk generalisasi. Tapi juga berlaku untuk perempuan-perempuan hebatnya Tuhan. Carilah dahulu kebenaran Tuhan. Maka apapun yang kau minta ditambahkan. Pasrah adalah kondisi terbaik di mana Tuhan bisa mulai bekerja. Ada konteks yang berbeda ketika kita mengucapkan kata berserah. Kemudian kita melakukan pasrah. Kalau orang berserah mungkin masih ya udahlah kita serahkanlah sama Tuhan usaha kita gitu ya. Tapi kalau saudara-saudara sedang cari pekerjaan di tengah-tengah sulitnya ekonomi ini, Tuhan mau bekerja di dalam kepasrahan. Gereja ini akan semakin baik kalau jemaatnya berpasrah saja. Pasrahkan sama Tuhan. Apapun yang kurang di gereja ini pasrahkan sama Tuhan. Apapun yang masih belum sempurna di gereja ini pasrahkan sama Tuhan. Apapun kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar saudara-saudara kita, pasrahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Karena kalau kita masih berusaha, Tuhan bilang, masih kuat. Berapa lama lagi masih kuat? Masih pengen nyoba? Berapa lama? Silakan coba terus. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, I give my hand to you. Aku angkat tanganku kepadamu, aku pasrah aja lah. Saya suka dengan kata-kata Bang Elisa, biarkan aja Tuhan yang mencintai saya. Saya gak usah capek-capek memikirkan cara mencintai Tuhan. Itu kalimat pasrah. Jadi dia menikmati saja kasih karunia itu, ketika dia nikmati kasih karunia, dia lakukan yang terbaik. Perempuan yang hebat itu Tuhan mau begitu, pasrah saja. Walaupun hari ini dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi mungkin sulit secara ekonomi. Secara keuangan mungkin agak-agak seret-seret. Atau mungkin ada terjadi pengurangan karyawan, PHK dan pemecatan segala macam. Ingat, Tuhan mulai bekerja ketika kita mulai pasrah. Yang keempat, Rahab's priority. Ini penting. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ini kalimat, kalau dikonter dengan Yosua pasal 2 ayat 1, saudara-saudara akan ketemu fakta-fakta yang menyedihkan. Saya ingin bawa pikirannya, please, bawa pikirannya. Yosua pasal 2 ayat 1 menceritakan tadi secara mula-mula dikatakan bahwa Rahab ini adalah perempuan apa? Perempuan apa? Perempuan sundal. Saudara-saudara tahu nggak pekerjaan perempuan sundal ngapain? Bayangin aja dulu. Saudara-saudara tahu nggak image seorang perempuan sundal itu seperti apa? Bayangin aja dulu. Dan saudara-saudara tahu nggak stigma yang melekat kepada perempuan sundal itu seperti apa? Bukan cuma di mata orang lain, bahkan di mata keluarganya sendiri. Hanya karena susah kerja kau harus menjual diri. Emangnya mama gak bisa kasih kau makan lagi? Harus kau jual dirimu, emang pergaulanmu seburuk itu kah? Gak bisa lagi gerejamu mendidikmu hanya jadi perempuan yang baik. Cukup baik saja dulu, gak usah dulu yang aneh-aneh. Saudara-saudara tahu? Ketika saudara-saudara tidak berhasil dalam kehidupan saudara-saudara, apalagi perempuan-perempuan ini, saudara gagal mencari jodoh, saudara-saudara gagal dalam pekerjaan, saudara-saudara gagal di dalam gereja, yang pertama menghakimimu adalah keluargamu. Mereka akan katakan sesuatu yang akan menyakiti dirimu, walaupun mereka, ya itulah Wuru, itulah Amang, sabarlah. Itulah stigma yang terjadi dalam kehidupan
pada hari ini, ketika engkau tidak berhasil menjadi perempuan yang hebat, engkau akan diasingkan dari keluarga, disingkirkan. Lihat itu adikmu udah sukses. Kau mana? Belum. Tapi apa yang Rahab lakukan? Perhatikan ayat ini. Rahab memprioritaskan orang-orang yang dikasihinya, bahkan melebihi dirinya. Even dia adalah seorang perempuan sundal yang punya stigma melekat buruk dan punya hal-hal negatif. Tapi ketika masa kesusahan datang, yang pertama dia selamatkan adalah keluarganya. Perempuan hebatnya Tuhan harus memperhatikan, harus mendahulukan, dan harus menyayangi orang-orang di dalam keluargamu. Jangan sampai hanya karena kebencian di dalam rumah tangga, rusak hubungan berkeluarga. Hanya karena prestasi-prestasi yang mungkin belum kelihatan, belum dapat di tangan, tapi jadi menimbulkan kebencian. Engkau jadi jauh, engkau pergi merantau dari orang tuamu hanya karena benci dikata-katai di rumah. Tapi Rahab membuktikan menjadi perempuan hebat, menjadi perempuan yang hebat. Apapun yang terjadi padamu hari ini wanita-wanitaku yang hebat di gereja ini. Ingat Tuhan katakan, Rahab prioritinya siapa? Ketika saudara-saudara bisa memperhatikan apa yang menjadi prioritas sebagai seorang wanita, saudara akan menghormati sosok suamimu. Kalau ada, saya sering dinasihati begini, kalau perempuan itu tidak menghormati mertuanya, biasanya dia tidak menghormati orang tuanya. Itu enggak tahu kalau stigma itu benar apa enggak. Jadi hari ini, kalau ada kita di antara kita anak-anak kita yang akan menjadi menantu orang lain, ajarkan dia untuk mencintai keluarga terlebih dahulu. Ajarkan dia untuk kita didik sebagai orang tua, mencintai keluarga terlebih dahulu. 1 Korintus 13 ayat 2 firman Tuhan katakan begini. Sekalipun engkau wanita mempunyai karunia untuk bernubuat dan engkau mengetahui segala rahasia-rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun engkau wanita memiliki iman yang sempurna untuk mengelola gereja, untuk bekerja dengan sukses, untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, sekalipun kau dapatkan itu. Tapi, kata Tuhan, jika engkau tidak mempunyai kasih terlebih, love for your family, engkau tidak berguna sama sekali. Saudara-saudara, saya pernah diajarkan begini. Ketika nanti Yesus datang, bayangin aja lah dulu ya. Ketika nanti Yesus datang, dia akan katakan begini. Wahai ibu, di mana suamimu? Kalau dia masih ada suaminya dan setia sama Tuhan, wanita ini akan katakan, Tuhan, ini suamiku. Wahai ibu yang sudah punya anak, di mana anak-anakmu? Dengan bangga dia katakan, perempuan hebat ini katakan apa? Tuhan, ini keluargaku lengkap semuanya. Love for your family is the first thing di dalam kehidupanmu sebagai perempuan. Engkau dididik engkau dilahirkan sebagai perempuan, kemudian dididik oleh Tuhan sebagai perempuan, bukan untuk mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan engkau para wanita untuk menjadi penolong. Bukan untuk mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau ada perempuan hari ini mencintai dirinya sendiri, tunggu deh, mungkin orang ini belum selesai sama pergumulannya sama Tuhan. Biarkan aja dulu. Jangan dibenci, biarin aja dulu. Nanti juga akan ada masanya kok selesai. Para nabi dan bapa, halaman 416. Kemudian dikutip dari Alkitab Yosua pasal 6 ayat 25, Ibrani 11 ayat 31. Menyatakan begini. Hanya Rahab yang setia itu dengan seisi rumah tangganya dibiarkan hidup. Sebagai kegenapan janji dari mata-mata itu. Kota itu sendiri dibakar, istananya dan kuil-kuilnya, tempat-tempatnya yang megah dengan segala kemewahannya, kain-kain dan jubahnya yang mahal, semuanya dibakar. Ada satu ayat tapi saya lupa di mana. Dia katakan begini, siapa tahu karena iman seorang perempuan atau seorang ibu di dalam rumah tangga, satu keluarganya diselamatkan. Dan ini ternyata terbukti. Jadi kalau hari ini para wanita-wanita yang ada di gereja ini beruntung sudah memiliki rumah tangga. Yuk, belajar mencintai keluarga dengan sungguh-sungguh. Mungkin suamimu belum berhasil dalam pekerjaan, tapi cintamu lah yang dia perlukan. Bagaimana dia bisa mencari kerja, tapi kalau ketika dia pulang, gak dicintai. Percuma juga dia punya harta banyak, tapi ketika dia pulang, gak dihormati.
Ketika dia pulang, anak-anakmu tidak kau didik untuk mencintai rumah tangga, untuk mencintai keluarga. Sia-sia semua apa yang kau dapatkan. Sia-sia semua yang kau impi-impikan. Karena semuanya menjadi apa? Menjadi kutuk di dalam rumah tangga. Love for your family is the first thing. Rahab mungkin dia pelacur. Rahab mungkin dia punya biografi yang buruk. Sampai-sampai dia harus menjadi seorang pelacur karena susahnya cari kerja. Karena mungkin pergaulannya yang buruk. Tapi Tuhan katakan apa? Engkau akan jadi pahlawan kok di dalam kisah-kisahmu masa depan. Asalkan datang samaku, berpasrah samaku. Jodoh gampang, harta gampang. Tapi kalau semuanya tidak membawa engkau lebih dekat kepadaku, buat apa aku kehilangan engkau dengan memberikan itu semua katanya. Menjadi perempuan hebatku. Kejadian 2 ayat 22. Dari mana engkau diambil? Kalau ada lagu katakan begini. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Darilah mata turun ke hati. Darilah mata turun ke hati. Perempuan-perempuan hebatku. Berekspresilah sebagai perempuan hebatnya Tuhan. Bertingkah lakulah seperti perempuan hebatnya Tuhan. Mencintai, menyambut dengan baik. Even mungkin kau gak suka sama abang yang lagi deketin kau. Bilang aja begini, Bang, terima kasih ya. Besar cintamu sama aku. Tapi mungkin kutunggulah kau 1 tahun. Kalau kau bisa buktikan bahwa kau juga bisa mencintaiku dengan sepenuh hati. Dengan cari pekerjaan yang bagus, peningkatan improvement, perbaikan hati, perbaikan diri. Mungkin kita bisa Bang. 1 tahun kau kasih kesempatan. Itu sambutan yang baik buat pria. Dan biasanya kata-kata yang motivasi bagus akan membangun pria itu. Makanya dia bilang, di mana ada pria hebat, di belakangnya ada apa katanya? Ada perempuan yang hebat. Jadi kalau nggak ada cinta di dalam hati seorang istri, dalam hati seorang perempuan, yuk masih ada Tuhan yang mau didik kalian. Masih ada Tuhan kok yang masih kasih kesempatan untuk berubah. Mungkin keluarga kita mungkin sudah meninggalkan kita. Ada lagu Sion kata gini, kalau dibuang ibu bapamu. Siapa yang pelihara? Tuhan peliharakan. Banyak tantangan-tantangan kehidupan yang dialami oleh para wanita-wanita pada hari ini. Sampai-sampai dunia mengajak mereka untuk menyimpang. Baik dari hubungan sosial, penyimpangan. Baik dari hal-hal, ya mungkin perbuatan-perbuatan yang penyimpangan. Perilaku-perilaku menyimpang. Tapi Tuhan katakan, kalau sekalipun engkau dibuang oleh ibu bapamu, kalaupun engkau sudah tidak punya orang tua lagi, ingat. Engkau harus menjadi perempuan hebat. Kenapa? Karena Tuhan peliharakan. Bagi anak-anakmu yang ada hari ini, di dalam rumah tanggamu, didiklah mereka menjadi perempuan hebat. Karena nanti suatu saat mereka akan menjadi milik seseorang yang harus menghebatkan laki-lakinya. Perempuan hebatku akan kubentuk dengan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dia akan kubentuk dengan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburuan. Tidak cemburuan. Kalau perempuan hari ini masih cemburuan, yuk belajar dibentuk oleh Tuhan lagi. Ia tidak membegahkan diri, walaupun kau datang sudah bawa mobil, walaupun kau hadir hari ini sudah punya rumah, jangan megahkan diri. Ingat Tuhan yang didik engkau. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah. Hati-hati perempuan yang suka marah-marah. Mungkin bukan bentukan Tuhan kalian, bentukan yang lain. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sama seperti Rahab. Kalau saudara-saudara baca ini 1 Korintus ini. Terbukti pada Rahab. Dia tidak pernah benci kepada keluarganya. Bahkan di dalam masa kesulitan yang akan datang. Dia prioritaskan orang tuanya. Dia prioritaskan orang-orang yang ada di rumahnya. Yang mungkin sudah tidak mau lagi terima dia. Kembali ke rumah. Tapi Alfa Omega tadi katakan apa? Keluarganya lah satu-satunya yang diselamatkan dari bangsa Jericho. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Jadi kalau perempuan-perempuan menganggap sepele hal-hal yang gak adil. Coba deh, berbenah deh. Ia menutupi segala sesuatu. Covering your mouth. Tutup aja deh, tutup. Gak usah yang kayak bikin jadi provokasi atau apapun itu. Tutup aja. Lebih bagus kita tutup. Masalahnya selesai di kita, daripada kita buka ternyata jadi perpecahan.
Percaya segala sesuatu. Percaya bahwa suaminya akan berhasil. Percaya bahwa anak-anaknya akan berhasil. Percaya bahwa masa depan akan dia raih dengan sempurna. Asalkan dengan berpasrah kepada Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu. Ada di sini yang gak sabar kalau hidup susah seminggu. Ada di sini yang gak sabar kalau mungkin keuangan mungkin lagi seret. Maunya marah-marah terus. Kamu ini gimana sih? Udahlah narik yang serius. Sampai malam kalau bisa. Kamu ini gimana sih? Masa kerja begitu aja udah ngeluh? Ngomel-ngomel terus. Suaminya udah capek mungkin di luar. Suaminya udah capek mungkin mendidik rumah tangga. Mengusahakan rumah tangga. Tapi ketika dia pulang apa yang dia dengar? Kalau bisa dia ucapkan begini. Tuh sadam maho katanya. Kesana lah kau. Kalau bisa kita tidurnya di luar-luar aja, pisah-pisah aja lah. Capek juga aku dengar ngomongan-ngomonganmu. Bayangkan kalau laki-laki ngomong kayak gitu. Kasihan gitu ya, sayang begitu. Seberuntungnya saudara-saudara bisa mendapatkan pasangan, tapi kata-kata itulah yang harus keluar di rumah tangga. Aduh kasihan gitu, sayang banget. Yang lemah, yang paling mencinta. Saya tunjukkan satu gambar ini, saudara-saudara ini punya filosofi. Ini adalah clay gitu ya, tanah liat. Dan dia dibentuk oleh seorang ahli tembikar. Clay ini kalau sudah jadi keras gak bisa dibentuk. Kapan dia bisa dibentuk? Kapan dia bisa dididik menjadi seorang perempuan yang penuh cinta? Dengan melemah di hadapan Tuhan. Dengan melemah di hadapan Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan kelemahan, Tuhan, aku perempuan yang lemah. Bukan berarti melemahkan diri. Bukan berarti merendahkan diri. Tapi melemah di hadapan Tuhan itu membuktikan bahwa kita siap dibentuk. Perempuan-perempuan yang mau datang sama Tuhan biasanya tidak lama langsung dibawa pulang oleh seseorang. Tapi kalau perempuan-perempuan yang masih keras di hadapan Tuhan, biasanya Tuhan bilang, tunggu dulu deh. Kuhancurkan dulu kau kalau perlu. Kata tukang tembikar, kuhancurkan dulu. Ku pecahkan dulu kau. Terus kemudian ku kasih air, kasih dulu zat-zat yang membuat kau lembut. Baru kita bawa lagi ke atas meja adonan. Apakah harus seperti itu Tuhan buat? Kan enggak. Kita kan hidup terus berjalan. Tapi kan kita butuh panduan dari Tuhan untuk mendidik kita semua menjadi orang-orang yang baik. Yang lemah, yang paling mencinta. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu wanita-wanita hebat. Sebab justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Harusnya ini kalimat menjadi mindset. Kalau perlu di kamarmu tanam atau tempelkan kertas ini. Kelemahankulah yang menjadi kekuatan Tuhan. Di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan bertahta. Sehingga ketika engkau membaca itu kau mau marah sama orang di rumahmu mikir. Oh iya mungkin ekspektasiku yang harus kuturunkan. Mungkin harapan-harapanku perlu kuturunkan. Mungkin suamiku sudah mencapai yang terbaik yang bisa dia buat. Tapi sudahlah gak apa-apa. Tetap kita saling mencinta. Itu yang Tuhan mau ciptakan di dalam keluarga. Saudara-saudara bisa lihat ini sebentar. Ada foto saudara di sini. Saudara bisa lihat ada sosok-sosok saudara. Karena keterbatasan resources foto. Saya nggak punya banyak footage, jadi saya kumpulkan klise-klise ini, college foto ini. Saudara bisa lihat? Belum bisa lihat? Oke, lihat dulu. Sudah lihat di mana saudara? Inilah perempuan-perempuan hebatnya Tuhan. Amin. Mungkin nggak bisa semuanya saya tayangkan, tapi minimal saudara-saudara harus lihat. Saudara-saudara diciptakan hari ini dari rusuk seseorang. Perempuan-perempuanku, kalian semua diciptakan dari rusuk seseorang. Tapi kalian tidak bisa dikembalikan ke rusuk asal kalau kalian tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kalian mintanya dibentuk oleh sosok yang lain, kalian gak bisa dipulangkan ke rusuk itu. Karena gak fit lubangnya, gak presisi lagi. Harus dikikis kuat-kuat, harus dikikis dengan apa? Dengan benda tajam supaya kalian bisa dikembalikan ke apa? Ke asal kalian.
Dan kalau kalian adalah perempuan-perempuan yang dibentuk oleh hal-hal yang lain, akan menyakiti tempat kalian berasal. Jadi beruntunglah saudara-saudara, beruntunglah. Kalau hari ini masih dibukakan pelajaran tentang menjadi perempuan yang hebat. Kalau mungkin ada konflik di dalam rumah tangga, ya, konflik dalam rumah tangga, konflik di dalam bersosial, bersahabat, konflik di dalam berkeluarga besar. Saudara-saudara ingat, saudara itu berasal dari rusuk itu, dari lubang rusuk itu. Kalau saudara hadir di tengah-tengah itu, di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah rumah tanggamu, tapi kau menjadi luka buat orang itu, berarti kau bentukan orang lain. Yuk segera kembali, bilang sama Tuhan, Tuhan, take me and make me. Kenapa? Karena demikian pula Adam. Dia he took the ribs and made and built as a woman. Tuhan yang ambil, Tuhan yang bentuk untuk menjadi perempuan hebat. Biarkan Tuhan mengambilmu, biarkan Tuhan membentukmu. Supaya jangan ada lagi yang berdarah-darah di sekitarmu. Saya akan putarkan satu video. Renungkan lagu ini. Perempuan-perempuan hebatnya Tuhan. Selidiki hatimu, apakah saya tetap setia sama Tuhan? Silakan nikmati.
Dari lagu itu dia katakan begini. Seorang wanita hebat, seorang perempuan yang hebat harus mengatakan sama Tuhannya, Tuhan, selidiki dong aku. Apakah aku masih setia sama Tuhan? Tuhan, selidiki dong aku. Apakah aku masih menjadi seorang pecinta walaupun aku lemah? Tuhan, masa laluku buruk Tuhan, sama seperti Rahab, kurang beruntung. Tuhan, selidiki dong aku. Apakah aku masih mendapatkan cintamu? Tuhan, selidiki dong aku. Apakah aku di tengah keluargaku bukan menjadi pengikat, tapi menjadi pelepas? Bukan menyatukan, tapi membubarkan. Bukan pendamai, tapi menjadi biang kerok masalah. Seorang perempuan yang hebat harus merenungkan lagu ini di dalam hatinya. Tuhan, apakah rencanamu masih banyak tertunda kepadaku? Karena aku belum selesai engkau bentuk. Kenapa orang kok beruntung banget ya Tuhan? Bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Jauh melihat kepada orang lain, jangan bandingkan apa yang dia dapat. Tapi apa yang dia renungkan, dia katakan Tuhan, selidiki aku. Apakah aku tetap setia sampai akhirnya? Mungkin hari ini Tuhan sulit bagi keluarga kami. Di tengah-tengah rumah tangga kami banyak konflik. Tapi coba Tuhan selidiki aku supaya aku tidak menyalah-nyalahkan. Tapi selidiki aku Tuhan supaya aku bawa kedamaian. Aku gak menimpakan kekurangan dan masalah kepada orang lain. Tapi selidiki aku supaya aku bisa menampungnya sendiri. Dan aku hanya menampilkan cinta kepada sesama. Ketika berkat-berkat Tuhan sudah ada di depan mataku. Aku ingin seperti Rahab Tuhan. Menyambut dengan baik apa yang akan Tuhan buat kepada diriku sendiri. Kepada keluargaku, kepada rumah tanggaku dan kepada anak-anakku. Hari ini Tuhan, aku mau jadi perempuan yang hebat. Aku mau jadi perempuan yang hebat. Saudara-saudara, saya ingin mendengarkan semua perempuan yang ada di sini. Ada kalimat di bawah sini. Ada kalimat di bawah ini. Anggap Tuhan memanggilmu. Sambutlah seperti ini. Perempuan hebatku. Siapakah yang akan kuutus? Apa jawabmu? Bukan laki-laki. Perempuan. Saya lihat banyak perempuan di sini. Tuhan panggil kalian. Dia katakan begini. Perempuan hebatku. Siapakah yang akan kuutus? Apa jawabmu? Mudah-mudahan yang belum punya jodoh, setelah engkau mau diutus Tuhan, menjadi sosok yang diutus untuk membahagiakan masa depan rumah tanggamu. Mudah-mudahan setelah engkau merespon Tuhan memanggilmu, perempuan hebatku, maukah engkau kuutus menjadi seorang ibu bagi seorang anak yang akan datang? Ini Tuhan, aku utuslah aku menjadi seorang ibu yang hebat. Bentuk aku Tuhan menjadi seorang perempuan yang hebat. Perempuan hebatku, maukah engkau menjadi pendamai bagi saudara-saudaramu? Apa sahutmu? Ini aku Tuhan, bentuk aku menjadi seorang pendamai. Tuh perempuan hebatku, maukah engkau berkarya di gerejamu? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Apa yang bisa kubuat, kubuat. Apa yang belum bisa kubuat, penuhi aku supaya bisa kulakukan. Itulah harus menjadi doa-doamu. Sebagai kalimat terakhir buat kita semua. Jadilah perempuan hebat seperti yang Tuhan inginkan. Amin saudara-saudara. Jadilah perempuan hebat bukan seperti apa yang orang lain mau. Bukan ekspektasi manusia. Tapi menjadi seorang perempuan yang hebat yang ekspektasinya Tuhan. Ekspektasi manusia mungkin hanya melihat secara kasat mata. Yang orang-orang lihat hanya dari biografimu saja. Dari kelemahanmu saja, dari sudut pandang perspektif yang buruk saja. Tapi kalau dalam ekspektasi Tuhan, dalam perspektifnya Tuhan, engkau akan menjadi perempuan yang hebat karena engkau datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau berpasrah samamu. Jadikan aku perempuan hebat. Aku mau mulai hari ini. Apa yang engkau cita-citakan untuk kulakukan, semua akan terjadi. Inilah firman yang bisa saya bawakan. Saya mohon maaf
kalau terlalu pedas masakan ini. Tapi saya mau saudara-saudara pulang dengan makanan yang pedas ini. Segarkan dirimu dengan air kehidupan. Minum air yang banyak. Supaya air kehidupan itu yang menyegarkanmu. Dan minta sama Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Dan ketika nanti suatu saat engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dengan hal-hal yang tepat. Engkau betul-betul siap untuk hal-hal yang Tuhan sudah siapkan itu. Akan menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Sehingga pada waktu nanti Yesus datang yang kedua kali. Dia akan katakan kepadamu. Sabaslah perempuan-perempuan hebatku. Sabaslah. Engkau sudah berbuat baik selama hidupmu. Engkau sudah berbuat baik selama hidupmu. Hari ini masuklah ke dalam kebahagiaan. Ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati kita. Amin.